Banyak orang ngelihat orang Cina sukses dagang, lalu mikir, mereka emang dari sananya jago, dari kecil udah dagang, atau karena turunan. Padahal, kalau lu bener-bener perhatiin, yang bikin mereka kuat bukan bakat, tapi mental yang dibentuk pelan-pelan dan dijalanin bertahun-tahun. Mental dagang itu bukan soal bisa jualan atau enggak. Mental dagang itu cara mikir, cara ngelihat uang, cara ngelihat capek, dan cara ngelihat waktu. Orang Cina jarang nanya, usaha ini keren atau enggak. Yang mereka tanya cuma satu, usaha ini jalan atau enggak. Kalau masih muter, masih ada margin, masih bisa nutup hidup, itu udah cukup buat dilanjutin. Mereka nggak nunggu usaha ideal, nggak nunggu modal besar, nggak nunggu kondisi sempurna. Mulai kecil itu bukan masalah, yang penting mulai. Mental pertama yang jarang disadari, fokus ke arus kas, bukan ke gaya. Banyak orang pengen usaha yang kelihatan rapi, kelihatan modern, kelihatan naik kelas. Orang Cina kebalik, mereka lebih milih usaha sederhana, tapi ada uang masuk tiap hari, daripada usaha kelihatan wah, tapi sepi. Buat mereka, uang yang masuk hari ini itu napas. Tanpa napas, usaha mati. Mental kedua, untung sedikit, tapi konsisten itu menang. 1.000, 2.000, 5.000 per transaksi itu dihitung, karena mereka paham, kekayaan besar jarang datang dari satu penjualan gede, tapi dari ribuan transaksi kecil yang berulang. Banyak orang nyerah dagang bukan karena rugi besar, tapi karena ngeremehin untung kecil. Mental ketiga, berani capek di awal. Jaga toko sendiri, angkat barang sendiri, ngurus pelanggan sendiri. Bukan karena nggak mampu bayar orang, tapi karena mereka mau ngerti alur usaha dari bawah. Capek di awal itu investasi, karena dari situ mereka tahu di mana bocor, di mana bisa dihemat, dan di mana bisa dikembangin. Mental keempat, dagang itu soal bertahan, bukan pamer. Orang Cina jarang ganti usaha cuma karena bosen atau pengen cerita baru. Kalau satu usaha masih jalan, mereka fokusin sampai kuat. Banyak usaha mati bukan karena salah produk, tapi karena orangnya keburu pindah sebelum usahanya matang. Mental kelima, uang usaha dan uang pribadi harus dipisah. Ini kelihatannya sepele, tapi krusial. Uang usaha ya uang usaha, uang pribadi ya uang pribadi. Begitu dicampur, lu nggak pernah tahu usaha lu untung atau rugi. Yang ada cuma capek, tapi nggak jelas hasilnya. Mental keenam, utang itu alat, bukan penolong emosi. Orang Cina nggak anti utang, tapi mereka sangat perhitungan. Kalau utang bisa bikin usaha muter lebih cepat dan hitungannya jelas, mereka pertimbangin. Kalau utang cuma buat nutup gengsi atau gaya hidup, mereka tahan. Utang tanpa perhitungan itu bukan berani, itu nekat. Mental ketujuh, jaga pelanggan lama lebih penting daripada cari pelanggan baru. Harga boleh biasa aja, tapi pelayanan dijaga, karena pelanggan balik itu aset. Banyak orang sibuk cari rame, tapi lupa rawat yang udah percaya. Mental kedelapan, dagang itu jangka panjang. Mereka nggak kejar cepat kaya. Yang mereka pikirin, usaha ini masih bisa hidup 5 tahun lagi nggak? 10 tahun lagi nggak? Makanya mereka sabar. Makanya mereka tahan banting. Makanya mereka nggak gampang panik. Dan mental terakhir yang paling menentukan, konsistensi. Bukan seminggu, bukan sebulan, tapi bertahun-tahun. Buka walau sepi, jalan walau untung tipis, tetap rapi walau nggak ada yang lihat. Mental dagang orang Cina sebenarnya nggak rumit, nggak ada rahasia besar. Yang ada cuma disiplin, kesabaran, dan keberanian buat mulai dari kecil. Lu nggak perlu jadi orang Cina buat punya mental kayak gini. Lu cuma perlu berhenti ngejar kelihatan sukses dan mulai fokus ke usaha yang beneran jalan. Karena di dunia dagang, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling tahan. Kalau konten kayak gini ngebantu lu mikir lebih jernih soal usaha, uang, dan hidup, subscribe channel ini. Di sini kita bahas hal-hal nyata, tanpa janji instan, pelan-pelan tapi kepake.